Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anton. Perkenalkan, saya Fiona Ardita Wandari dari Prodi Hubungan Internasional semester 4. Dalam UTS kali ini, dalam mata kuliah studi strategis, saya akan membahas analisis keamanan dan konteks strategis salah satu negara, yaitu Rusia, dalam 10 tahun terakhir. Sejak tahun 2000, selama Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin mulai mengubah ideologi politik dan ekonominya menjadi ideologi yang lebih liberal dan demokratis. Inilah kunci dari keberhasilan revitalisasi negara Rusia. Faktor pendukungnya itu, selain dari faktor pribadi, ada juga idiosikratik para pemimpin nasional yang ingin mengubah kepribadian politik serta gaya kepemimpinan Putin. Karakternya sendiri dianggap tegas dan berkarisma, yang telah mengembalikan Rusia menjadi negara yang disegani dalam politik internasional. Presiden Vladimir Putin sendiri merupakan seorang pemimpin yang ideologis. Sebagai negara besar dan maju, Rusia sendiri memiliki anggaran yang sangat besar untuk membentuk kebijakan pertahanan yang disesuaikan dengan politik dan perekonomian negara Rusia. Apabila angka perekonomian negara Rusia semakin membaik, maka semakin tinggi pula untuk kualitas pertahanannya. Anggaran pertahanan dan militer Republik Federasi Rusia menjadi prioritas utama dibandingkan dengan anggaran-anggaran lainnya. Karena dengan anggaran pertahanan dan militer Republik Federasi Rusia ini, faktor utama ini akan berdampak besar juga bagi perkembangan industri persenjataan dan modernisasi, seperti contohnya alat utamanya yaitu persenjataan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang stabilitas politik. Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia telah mengalami periode stabilitas politik yang relatif baik dengan dominasi Partai Rusia Bersatu dan kontrol yang kuat dari Kremlin. Akan tetapi terdapat juga kritik internasional terhadap kebijakan internal Rusia, terutama terkait dengan oposisi politik dan kebebasan untuk berpendapat. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang konflik regional. Keterlibatan Rusia dengan konflik di wilayah seperti Ukraina atau aneksasi Crimea dan krisis di Donbas serta dukungan terhadap rezim Suriah mempengaruhi bagaimana dinamika keamanan regional antara Rusia dengan hubungan dengan negara barat. Dan konflik regional ini telah menyebabkan ketegangan antara Rusia dengan negara-negara barat serta penerapan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Rusia. Lalu selanjutnya dari faktor ekonomi, Rusia telah mengalami tantangan ekonomi terutama karena penurunan harga minyak, sanksi internasional, dan juga tekanan ekonomi global. Meskipun upaya diversifikasi ekonomi ini telah dilakukan, tapi tingkat pertumbuhannya masih terbatas, terutama dari sektor non-minyak. Kalau Kluge mengatakan bahwa faktor kunci kemampuan Rusia terus mengekspor minyak dan gas alam adalah karena pelanggan baru di Asia. Jadi selama harga minyak ini bertahan, Rusia dapat mempertahankan pengeluaran yang tinggi untuk program militer dan sosial tanpa batas waktu. Rusia sendiri mendapatkan ekspor minyak sekitar 15,6 miliar US dollar per Januari 2021 menurut pelacak minyak Rusia dari Kyiv School of Economics, dan itu berarti Rusia mendapatkan sekitar 500 juta US dollar per hari. Dalam jangka panjang ini prospek perekonomiannya yaitu menjadi kurang pasti, dan kurangnya investasi asing akan membatasi teknologi dan produktivitas baru dari negara Rusia. Lalu selanjutnya dalam konteks hubungan internasional, hubungan Rusia dengan negara-negara barat sendiri telah memburuk sejak krisis Ukraina, dan dengan terjadinya isolasi diplomatik dan saling tuduh antara Rusia dengan negara barat. Lalu selanjutnya di sisi lain, Rusia juga telah memperkuat
kemitraan dengan beberapa negara, contohnya Asia dengan Timur Tengah, dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan mereka dengan negara Barat. Lalu terakhir dalam konteks strategis, Rusia terus memperkuat kehadirannya sebagai pemain utama dalam politik global, terutama dalam intervensi militer di Suriah dan peran aktif dalam krisis di Ukraina. Lalu faktor-faktor strategis seperti kontrol atas sumber daya alam, kebijakan luar negeri yang agresif, dan modernisasi militer tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan Vladimir Putin. Dengan demikian, Rusia sendiri menjadi aktor utama dalam politik global meskipun mengalami banyak berbagai tantangan, ketegangan regional serta internasional dalam 10 tahun terakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.